Adian, Skakmat, relawan, pernyataan Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode tunjukkan kepentingan keluarga daripada bangsa. Saya punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan, itu nomor 2 menurut saya. Tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli, 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR. Pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Bangsa ini melihat Gibran tidak punya kapasitas, kapabilitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik daripada Jokowi dan lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Saya lebih baik. Itu adalah perkataan sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% pendukung Pak hanya Prabowo dan relawan Mas yang menilai Gibran. Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran sudah ke Papua, apa yang terjadi? Ya, Nggak ada untuk apa-apa. sebagai, dengar dulu saya dulu. Baik, terus. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian saya boleh klaim. bisa klaim. Saya berbicara langsung Masyarakat dengan Pak. melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa klaim untuk itu karena saya langsung Ya, masalahnya Mas Wapres menjelaskan Papua semua, Nugini merdeka menjelaskan semua yang apa yang mendukung terjadi, Israel. apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara di ruang publik seperti ini ya. Yang jelas apa yang saya katakan ya, apakah dia bekerja? Dia bekerja. Bagi-bagi Apa yang susu sama ditugaskan skincare. oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence ya. Working in the silence. Silence. Ya. Because Dia tidak mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Bang Andi. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent Presiden karena memang dia tidak tahu harus ngapain. Makanya bedanya relawan Prabowo dengan relawan-relawan lain, saya tidak mau sebut, bahwa kalau relawan Prabowo itu tujuannya cuma satu selalu, menjadikan Prabowo presiden. Nah, dari situlah kita
setelah sukses Prabowo menjadi presiden, kita tidak lagi menjadi relawan, ya, nggak mau lagi, bukan relawan, tapi kita akan mengusung, mengawal program-program dari Prabowo yang telah menjadi presiden. Nah, sementara banyak relawan-relawan tetap menjadi relawan, tujuannya mencari jabatan, Oke. merongrong. Nah, kita tidak mau melakukan itu. Kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG. MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy. Ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh, iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisis semua orang. Iya, iya. Analisa orang memang begitu. Oh, Politisi analisa berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi, ya kita tidak perlu menyangkal itu. Tapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Nggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut Abang memang kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh enggak juga Bang. Oh enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda Bang. Ini bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. jadi nggak perlu sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak perlu sepaket, cukup Pak Prabowo aja, nggak perlu gandeng. Gitu. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu? Loh, itu kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya Bang, pertanyaannya Bang, kalau harus sama kenapa Bang? Saya balik, pertanyaannya kalau sama memang harus kenapa? Ya, itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Kita partai politik mana ada takut? Lah iya. Itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar.
dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan saya loh. kata, Itu kan doang. saya kata- Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usuran sama takut? Loh, kan saya menanggapi. Abang kan mengatakan kan bukan, Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di Kan- mana ceritanya? Iya kan abang mengatakan Nggak. Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kan lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini bang, Loh, enggak abang kan lah. mengatakan Kita Pak Jokowi, Pak Saya Jokowi tidak bukan setuju pendapat. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Gimana ceritanya itu? Saya bertanya lalu kepada supaya abang. gua dianggap berani, gua harus Saya setuju bertanya gitu. kepada abang. Apa? Kekhawatiran abang? Nggak ada yang khawatir, kita kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau abang nggak takut ya bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan Oke. itu tidak ada hubungannya dan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Loh. Ke belakang saya mahasiswa. Oke. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Pak. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan Oke, baik. sebagainya. Sekarang Ini kan harus ditanyakan juga, apakah Prabowo mau berpasangan lagi dengan Gibran pada periode berikutnya? Apakah kemudian partai-partai lain juga setuju? Kan harus dibicarakan. Di situ ada Golkar, ada Gerindra yang besar-besar, juga ada Demokrat, ada PAN, Demokrat di situ juga ada SBY. Ini menurut saya secara analisis politik maka bisa saja diartikan Jokowi sedang memotong pengaruh di partai politik. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya masih sangat kuat. Nah, tapi menurut saya ini justru akan membuka ruang konflik dengan partai-partai lain, termasuk fait accompli Prabowo agar memilih Gibran pada periode berikutnya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah apakah Gibran performnya cukup untuk bisa diangkat lagi. Tentu kalau bahasa Betawi ini kan Belanda masih jauh gitu kan. Belanda masih jauh. Apakah iya momentum ini betul-betul momentum yang pas untuk dikemukakan? Artinya Jokowi sudah juga berhitung. Berhitungnya adalah begini. Kita tidak pernah tahu apakah koalisi ini akan bisa bertahan. Bisa juga Prabowo misalnya menawarkan pada PDIP sebagai partai besar. Pernyataan ini sekaligus memotong supaya Prabowo tidak merangkul partai atau PDIP yang cukup besar. Karena kan memang idealnya PDIP adalah pemenang pemilu legislatif. Ini pasti diperhitungkan juga oleh Jokowi, pasti juga diperhitungkan oleh Prabowo. Sementara Gerindra adalah partai pemenang pemilu presiden. Nah, jadi Jokowi sedang berhitung memang bahwa ada situasi-situasi tidak aman sehingga dia harus memotong kendali itu. Dia ingin menunjukkan kepada dunia politik Indonesia dia masih punya pengaruh yang kuat. Dan Situasi ini tidak aman itu apa bang? Terkait reshuffle atau terkait isu ijazah atau terkait apa? tentu saja banyak problem yang sekarang sedang menyelimuti Gibran. Posisi ijazahnya mulai dipertanyakan, kinerjanya dipertanyakan, dan lain-lain. Nah, pernyataan ini menurut saya juga sekaligus
menjelaskan bahwa ada tekanan politik dari Jokowi kepada Prabowo untuk bisa menyetujui gagasannya. Jadi sah-sah saja menurut saya Jokowi mengemukakan itu. Saya tidak menyatakan itu keliru atau apa. Ya dalam politik segala kemungkinan dilakukan. Nah inilah kemungkinan yang juga ditawarkan oleh Jokowi. Siapa tahu diamini oleh Prabowo. Nah padahal Prabowo sendiri sudah mengatakan belum tentu juga akan maju. Kira-kira begitu. Dulu Firdian, menurut kamu perlukah seorang Gibran maju sampai 2 periode? Anda sudah puas atau belum? Ya. Yang saya pengen membuka dengan mengikuti anjuran Mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI. Saya nanya ke AI, etis atau tidak kalau mantan presiden sudah bicara soal 2 periode untuk anaknya di tengah baru setahun menjabat dan masih banyak masalah bangsa. Kata ChatGPT, sebagai mantan presiden sekaligus ayah dari wakil presiden yang baru menjabat setahun, dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik, alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya. Coba ganti promptnya dong. Promptnya gitu bang, ya, ganti etis atau tidak? Promptnya mungkin harus gimana caranya Mas Gibran maju lagi, tapi tidak ada yang beda pendapat mungkin ya. Coba saya ketik bang. Tapi kalau menurut Firdian sendiri sebagai Gen Z, masih akan dukung untuk 2 periode atau enggak? Bukan mbak, ini bukan soal Gibran. Gini, saya usia 25 mbak, saya yakin teman-teman sini usia juga sama-sama mirip-mirip 19, 20, 21, 22 seterusnya. Kami ini nggak bicara soal pemilu mbak. Kami ini belum mau bicara soal pemilu. Kami ini lagi bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Hari ini ada 4.700 lebih total keracunan makan bergizi gratis. Ada 900 teman-teman kami yang ditersangkakan seluruh Indonesia karena demonstrasi kemarin. Ada 10 teman kami yang meninggal dipukul oleh polisi. Ada 7 juta pengangguran di Indonesia, 3 jutanya adalah usia 15-24 tahun. Ada lingkungan dirusak, Raja Ampat yang beroperasi lagi tambangnya, itu yang kami bicarakan mbak. Kami nggak mau dulu bicara soal pemilu. Jadi ketika sekarang, elit diskurs gini, elit politik itu dalam demokrasi yang sehat, diskursusnya adalah apa yang dibicarakan warga negara. Jadi seharusnya dalam demokrasi yang substansial, diskursusnya elit adalah percakapan-percakapan warga negara. Warga negara hari ini bicara soal masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, demokrasi. Masih ada puluhan teman-teman kami yang masih ditangkap di Polda Metro Jaya misalnya. Jadi pandangan Firdian, seorang Jokowi lagi kebelet? Artinya seorang mau Jokowi kayak mau siapa yang bicara soal ini, bagi kami tidak peduli terhadap generasi muda ke depannya. Itu aja. Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menyoroti pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk 2 periode. Menurut Adian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi lebih berpikir sebagai politisi, bukan negarawan. Negarawan selalu berbicara tentang generasi berikutnya, sedangkan politisi berpikir tentang pemilu berikutnya, tegas Adian, dikutip dari channel YouTube Opini, Sabtu 27 September 2025. Menurut Adian, pernyataan Jokowi jelas bicara soal pemilu, bukan soal nasib bangsa. Adian menegaskan, isu utama yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah saat ini bukanlah wacana pencalonan 2029, melainkan masalah nyata yang dihadapi rakyat. Hari ini ada 7 juta pengangguran, jutaan anak usia sekolah kesulitan membayar biaya pendidikan, dan upah buruh yang masih jauh dari layak. Itulah persoalan rakyat, bukan siapa pasangan capres di 2029, tegasnya. Lebih jauh, Adian juga menyinggung isu pemakzulan Gibran yang sempat masuk pembahasan DPR. Menurutnya, rangkaian pernyataan Jokowi terkait dukungan 2 periode bagi Prabowo Gibran tak bisa dilepaskan dari upaya menjaga posisi politik anak sulungnya tersebut. Sementara itu, loyalis Jokowi yang hadir dalam forum berusaha membela pernyataan mantan presiden dengan alasan keberlanjutan program pemerintahan Prabowo, seperti program makan bergizi gratis MBG, dan pengembangan koperasi. Mereka menilai, dukungan Jokowi semata-mata untuk memastikan program besar tersebut dapat berjalan hingga tuntas. Namun, Adian membantah argumen itu dengan menyinggung sejarah Jokowi sendiri yang berbeda pasangan wakil presiden di periode pertama dan kedua, tetapi tetap mampu melanjutkan program kerja. Kalau alasan keberlanjutan program harus satu paket, maka logika itu justru menabrak sejarah pemerintahan Jokowi sendiri, kata Adian.
Debat semakin panas ketika Adian menyebut bahwa pernyataan Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode lebih menunjukkan kepentingan keluarga daripada kepentingan bangsa. Problem bangsa bukan soal anaknya, tapi soal masa depan rakyatnya, tutup Adian.